Sahabat Pi Network, jumpa lagi dengan saya Simon Petrus Taneo, di channel Pi Network Indonesian Community. Apa kabar kalian para sahabat Pi Network, para subscriber dan para pionir tentunya oke. Di samping kalian menonton video saran dari saya ini, kalian bisa bantu like, subscribe, bagikan dan komen agar channel Pi Network Indonesian Community selalu berkembang dan konsisten dalam membagikan informasi terupdate seputar Pi Network cryptocurrency. Solusi KYC percontohan jaringan Pi dirilis. Core Team Pi Network telah mengembangkan solusi KYC percontohan yang awalnya akan mendaftarkan 100 perintis per negara. Perintis ini memiliki kesempatan untuk melakukan KYC lebih awal dan membantu meningkatkan algoritma aplikasi kami sehingga solusi kami dapat diterapkan ke sebanyak mungkin perintis sebelum mainnet. Dalam jangka pendek, kami akan secara bertahap meluncurkan lebih banyak slot KYC untuk versi percontohan daripada 100 perintis awal ini per negara. Perhatikan bahwa Core Team juga sedang berupaya menerjemahkan aplikasi ini di masa mendatang, jadi kami sarankan menunggu rilis lengkapnya jika Anda tidak dapat membaca bahasa Inggris di aplikasi. Mengapa KYC penting? Kenali pelanggan atau klien Anda. KYC adalah proses yang memverifikasi identifikasi untuk membedakan akun asli dari akun palsu. Visi Pi Network adalah untuk membangun mata uang dan ekonomi digital yang inklusif dan terdistribusi paling luas untuk semua perintis. Mekanisme penambangan Pi Network berbasis jejaring sosial dan tingkat penambangan menjadi 2 saat ukuran jejaring sosial tumbuh 10x. Oleh karena itu, Pi memiliki kebijakan ketat 1 akun per orang. Ini membutuhkan tingkat akurasi yang tinggi untuk menetapkan bahwa anggota dalam jaringan adalah manusia asli, mencegah individu untuk dapat menimbun Pi dengan membuat akun palsu secara tidak adil. KYC dengan demikian membantu memastikan kemanusiaan jaringan yang sebenarnya. Data KYC yang kami kumpulkan digunakan semata-mata untuk memverifikasi identitas perintis dan untuk mematuhi peraturan anti pencucian uang (AML) dan anti terorisme. Kami tidak pernah menjual data KYC dan tidak akan melakukannya tanpa persetujuan Anda. Silakan merujuk ke kebijakan privasi kami untuk detail lebih lanjut tentang data KYC. Bagaimana cara kerja solusi KYC? Solusi KYC Pi Network sedang dibangun melalui Pi App Engine kami sebagai aplikasi ekosistem. Ingatlah bahwa solusi ini berupaya menciptakan keseimbangan antara akurasi dan privasi, sekaligus mencapai skalabilitas untuk jutaan KYC, cakupan luas populasi yang beragam, dan aksesibilitas. Solusi KYC kami sendiri menggabungkan otomatisasi mesin dan verifikasi manusia untuk mencapai KYC yang akurat dan efisien untuk semua orang. Otomatisasi mesin akan bertanggung jawab untuk pemrosesan gambar, ekstraksi teks, deteksi ide palsu, pemeriksaan keaktifan, dan perbandingan gambar. Verifikasi manusia yang menggunakan KYC mungkin harus memeriksa kesalahan. Pentingnya memiliki dan meningkatkan komponen otomatisasi mesin ada 2. 1. Skalabilitas kejutaan KYC pionir. 2. Mengurangi paparan data ke verifikator manusia untuk melindungi privasi pionir dengan lebih baik. Partisipasi Anda dalam rilis percontohan aplikasi KYC saat ini akan membantu meningkatkan otomatisasi mesin kami untuk memenuhi tujuan ini. Khususnya untuk melindungi privasi masing-masing pionir, data pribadi, kecuali untuk data yang gagal dibaca mesin, akan diedit dengan benar. Verifikasi manusia sebelumnya adalah perintis KYC yang memilih untuk bekerja sebagai crowdworker di aplikasi KYC untuk memverifikasi dokumen ide yang diedit dan gambar selfie untuk menjawab apakah 1. Format ide foto adalah jenis yang sama seperti yang Anda nyatakan dalam formulir data. 2. Jika orang yang ada di dalam kartu identitas Anda adalah benar-benar Anda. 2. Putaran verifikasi manusia akan diperlukan setelah komponen otomatisasi mesin. Pada tinjauan putaran pertama, 2 orang yang memverifikasi hanya akan dapat melihat dokumen ide yang dihapus untuk memverifikasi apakah dokumen ini adalah jenis ide yang diklaim. Mereka tidak dapat melihat data pribadi atau wajah seorang pionir dalam dokumen ide ini. Ketika aplikasi KYC sepenuhnya dirilis, perintis yang melakukan KYC akan dapat melihat pratinjau dan menyetujui sebelumnya versi dokumen ide mereka yang telah diedit sebelum ide ditinjau oleh verifikator manusia. Namun, jika pembacaan mesin gagal memproses beberapa data pribadi, maka pemeriksa manusia di putaran 1 juga harus memverifikasi bagian tertentu dari data pribadi di bagian ini. Pada review putaran kedua, 2 human verifier lainnya hanya akan dapat melihat wajah di dokumen ide pionir dan wajah di selfie.
Ini akan memverifikasi bahwa kedua gambar ini adalah orang yang sama. Informasi lain dalam dokumen ID tidak akan dapat dilihat. Jika terjadi ketidaksesuaian antara hasil dua verifikator manusia pada putaran 1 atau 2, maka verifikator manusia ketiga akan menjadi suara penentu dalam menyelesaikan perselisihan. Sistem ini membutuhkan setidaknya 4 pengenal manusia untuk setiap aplikasi KYC, semuanya bekerja secara independen. Sekali lagi, tidak ada satupun pemeriksa manusia yang akan melihat tata letak ID dan wajah orang yang sama, yang selanjutnya melindungi privasi pribadi Anda. Verifikasi manusia akan dipilih secara acak dari kumpulan pekerja massal dari negara yang sama dengan dokumen ID yang disediakan. Sebelum memverifikasi perintis asli, mereka harus terlebih dahulu menyetujui persyaratan layanan aplikasi dan kemudian mengikuti tutorial untuk melatih keterampilan verifikasi mereka. Karena pekerjaan para verifikator ini terus-menerus divalidasi silang untuk mencegah pelaku jahat, memberikan verifikasi yang tidak akurat secara konsisten akan menyebabkan mereka dikeluarkan dari kumpulan tenaga kerja. Kode aplikasi KYC juga dapat diterbitkan sebagai BIOS di masa mendatang sehingga pengembang komunitas dapat membantu menambahkan fitur dan dokumen khusus negara untuk berkontribusi pada proyek ini. Penafian data yang dikirimkan oleh perintis awal yang berpartisipasi dalam versi percontohan aplikasi KYC ini akan terlihat tanpa diedit oleh anggota tim inti yang mengembangkan aplikasi ini. Kami perlu memeriksa apakah hasil otomatisasi mesin akurat jika dibandingkan dengan data Anda. Jadi, tidak apa-apa untuk menunggu sampai nanti jika Anda khawatir tentang privasi. Kapan Pionir akan sampai ke KYC? Melalui langkah-langkah ini, kami bertujuan untuk membangun proses KYC yang sepenuhnya dapat diterapkan dan terukur. Setelah kami merasa bahwa proses KYC kami siap untuk adopsi massal, permulaan resmi KYC massal akan dimulai sebelum peluncuran mainnet. Setelah menyajikan solusi KYC untuk negara tertentu, kami kemudian akan menawarkan sejumlah waktu tertentu kepada orang-orang untuk mengajukan pertanyaan dan melakukan KYC dengan sukses. Tergantung pada tingkat partisipasi dan parameter mainnet lainnya, kami akan memutuskan apakah perintis dapat KYC setelah mainnet atau tidak. Jangan lewatkan, periksa aplikasi Pi setiap hari untuk terus mendapatkan Pi dan mengikuti konten mingguan kami. Semoga bermanfaat informasi ini dan jangan lupa dukung channel Pi Network Indonesian Community, channel terupdate setiap hari khusus Pi Network Cryptocurrency. Jangan lupa like, subscribe, bagikan dan komen ya, teman-teman dan selamat menambang. Jangan lupa pencet petir.